dalam melaksanakan dukungan komunikasi penanggulangan bencana. Nah, setelah SAR pencarian orang tenggelam sebulan yang lalu, di pertengahan September itu kami juga mengadakan free day di sini. Lokasinya juga di sini, tapi tendanya agak ke sana ya. Nah, di sini selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jadi kami pasang tenda Sabtu pagi, kemudian Minggu sore kami bongkar. Kemudian bila memungkinkan diadakan bersama dengan instansi tertentu yang berkaitan dengan SAR. Nah, sebenarnya dari BSMI ya, itu juga bisa atau melakukan kerjasama dengan Orari. Kalau misalkan itu ada di Jawa Timur ya, itu bisa juga melakukan koordinasi, melakukan kerjasama dengan Orari daerah Jawa Timur dalam hal kalau misalkan ada bencana yang memerlukan dukungan komunikasi, itu langsung dibuatkan kerjasama, dicarikan call sign-nya ya. Nah, nanti akan bisa mendirikan menggunakan frekuensi sendiri. Jadi bisa punya call sign ya. Soalnya tower itu ada namanya juga. Jadi ketika izin mendirikan tower itu oleh Kominfo itu diberi identitas, kemudian diberi frekuensi, bisa memancar pada frekuensi ini tertentu ya. Kalau di Blitar kita diberi alokasi di 2 meter, itu di 145.22 ya, 145.22. Kemudian untuk di repeaternya itu di 14684 ya, 14.684. Kemudian salah satu kegiatan adalah HAM Festival. Jadi pertemuan amatir radio di lapangan dan pada satu lokasi dalam rangka mempererat persahabatan dan saling bertukar informasi, pengetahuan, serta saling menguji peralatan dan keterampilan amatir radio. Dan manfaatnya adalah mempererat persaudaraan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemudian promosi pariwisata dan ekonomi rakyat. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, ya, Special Call Sign adalah sebuah stasiun organisasi yang mengudara dalam rangka event tertentu, ya. Itu. Misalkan eventnya, kalau mungkin BSM ya mungkin ya kebencanaan ya yang paling banyak ya, yaitu bisa dicarikan call sign khusus. Dan kontes perlombaan keterampilan amatir radio yang bermanfaat untuk ya salah satunya mempererat persaudaraan. Oke. Salah satu keuntungan ya, manfaat itu bisa ber-QSO atau berkomunikasi jarak jauh dengan luar negeri ya, dengan penggunaan mode high frequency ya. Kalau pakai HT itu kan pada gelombang 2 meter ya, very high frequency itu jangkauannya kalau tanpa bantuan pemancar kan paling tidak 25 kilo ya, dengan ruang tidak ada batasan. Nah, jadi kalau di pantai itu kan bebas ya, 2-5 kilo bisa nyampe. Tapi kalau perlu jarak jauh, jadi dibantu dengan repeater, pancar ulang ya. Tapi dalam high frequency itu kita bisa komunikasi jarak jauh, bahkan sampai luar negeri. Namun tetap harus menggunakan operating procedure yang benar ya. Kemudian punya data
data KSO, data komunikasi. Nah, kemudian saling berbalas kartu QSL namanya, kartu pernah berjumpa di udara, semacam itu. Kemudian salah satu kegiatan adalah IOTA, Island on the Air. Ya, stasiun amatir radio yang mengudara dari pulau tertentu sesuai dengan persyaratan IOTA. Manfaat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, dukungan komunikasi radio. Oke. Dukungan komunikasi bukan dalam keadaan darurat, misalkan untuk menunjang event-event tertentu atas permintaan atau instruksi pemerintah karena kekurangan sarana komunikasi seperti pemilu, pilkada, Jota Pramuka, PON, MTQ, angkutan lebaran, tahun baru, dan rehabilitasi pasca bencana. Nah, untuk anggota orari dikoordinir oleh orari daerah melalui orari lokal untuk di BKO-kan kepada pelaksana event. Nah, untuk diketahui, kami saat ini sedang mendampingi adik-adik pramuka melaksanakan Jambore on the Air Jota, ya. Hari ini hari terakhir, sejak hari Jumat sampai hari ini itu melaksanakan Jota, Jambore on the Air, yang menggunakan frekuensi udara untuk bisa bertemu dengan para anggota pramuka seluruh dunia. Nah, dalam keadaan darurat, oke, siap siaga ya, latihan, bisa koordinasi net, kemudian informasi dini, bisa secara spontan ataupun koordinasi, kemudian operasi tanggap darurat bisa dengan koordinasi, kemudian di KO-kan. Nah, ini informasi dini yang harus, kalau misalkan ada yang harus disampaikan ya. Nah, oke. Jadi yang warna kuning itu sifatnya bottom up, dari bawah ke atas. Kemudian yang garis putih itu top down. Jadi dari masyarakat itu bisa melaporkan informasi dini kepada anggota orari. Kemudian anggota orari bisa melangsungkan ke pengurus orari lokal, kemudian orari daerah, kemudian orari pusat. Nah, pusat menyampaikan ke Bakornas yang ada di pusat Jakarta sana. Nah, kalau yang putih itu top down. Jadi setelah, misalkan biasanya itu pada peringatan cuaca ya, banyak sekali yang di top down atau dikeluarkan oleh BMG ya, kemudian ke Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota, kemudian ke masyarakat. Namun sekarang karena banyak yang punya HP, jadi langsung biasanya dikirimkan ke grup-grup WA ya. Misalkan dari BPD itu biasanya perkiraan hujan yang akan terjadi, semacam itu. Nah, ini yang salah satu yang paling penting buat kita semua yang senang melakukan yang berjiwa sosial ya, yang punya sifat relawan. Jadi kalau misalkan ada keadaan darurat ya, jadi peran dukungan orari dalam operasi tanggap darurat. Bila sarana komunikasi dan lokasi bencana lumpuh dan sarana komunikasi tim penanggulangan bencana belum terpasang atau tidak mencukupi, maka orari segera menggelar dukungan komunikasi penanggulangan
bencana dengan cara menempatkan anggota ORARI di lokasi bencana. Nah itu. Kemudian menempatkan stasiun-stasiun amati radio pada posko-posko penanggulangan bencana dan sentral-sentral penanggulangan bencana. Kemudian menugaskan anggota ORARI pada unit-unit penanggulangan bencana, stasiun ORARI Orpus, ORARI Pusat, Orda, Orlok dikonsentrasikan pada operasi dukom sesuai kebutuhan. Nah, pada bencana erupsi Semeru kemarin, saya yakin biasanya ada di sana ya? Ada. Ya? Iya. Sejak hari pertama, Pak. Hari pertama ya? Ya. Poskonya di mana dulu? Di pondok pesantren di Penanggal. Oke ya. Kalau basecamp ORARI itu ada di gabung dengan BPPD yang ada di kecamatan. Kami waktu itu karena di baratnya Semeru itu ada di Pronojiwo, ya, di kecamatan Pronojiwo. Kami di sana, namun kami bergiliran, ya. Blitar kebagian Sabtu Minggu, tanggalnya lupa saya. Hari keempat atau kelima kalau nggak salah. Saya ke sana 2 hari 2 malam. Sebelumnya ya giliran dari setiap ORARI lokal. Jadi setiap ORARI lokal, setiap kabupaten itu mengirim minimal 5 sampai 10 orang. Untuk pemasangan antena, ya dalam hal ini menempatkan anggota ORARI lokal bencana itu tugas kami yang utama itu mendirikan antena ya di sana, antena untuk komunikasi kami letakkan di kecamatan Pronojiwo. Nah kemudian waktu saya di sana itu membantu mendirikan antena di kamp pengungsian di SMP atau SD ya waktu itu, lupa saya. Jadi di kamp pengungsian waktu itu. Waktu itu komunikasinya pakai frekuensi berapa? Kalau boleh tahu? Atau gimana? Soalnya kalau pakai frekuensinya BPPD juga bisa, ya. Namun biasanya kami di pas bencana itu menggunakan frekuensinya ORARI biasanya, ya, yang resmi digunakan oleh ini BPPD atau instansi yang lain yang mengkoordinasikan para relawan. Relay kemarin Pak, relay ke BPPD. Oh relay ya? Ya. Oke ya, berarti kemudian pakai frekuensi ORARI kemungkinan. Oh iya. Oke, seluruh kegiatan di bawah koordinasi Bakornas Penanggulangan Bencana sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Oke, lanjut. Oke, ya, terima kasih. Lanjut ke standar operating procedure. Atas sendiri. Etika komunikasi. Terus bawah. Ya, ketika berkomunikasi melalui radio, ya, itu diwajibkan menyebutkan call sign dalam interval pendek, ya. Jadi kita berkomunikasi itu juga didengarkan orang lain, sehingga orang lain ini tahu siapa yang berkomunikasi. Makanya diharuskan menyebutkan call sign dalam interval pendek. Nah,
Kalau belum punya call sign, itu Anda harus menyebutkan nama yang ada di KTP ya, bukan nama samaran. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian memberikan spasi di antara dua pembicaraan, ya, hindari tumpang tindih. Kemudian mengucapkan kata ganti, over atau go ahead pada setiap akhir pembicaraan. Kemudian gunakan bahasa terbuka dan dimengerti, jangan menggunakan bahasa daerah atau sandi, ya. Ya, nun sewu, biasanya kalau memang di daerah Madura misalkan ya, tentunya kan kita berbicara pakai bahasa Madura. Namun ketika bencana terjadi, disarankan tidak pakai bahasa daerah, karena orang yang mendengar itu belum tentu dari daerah yang sama. Ya. Disarankan juga kalau bisa bahasa Inggris, ya dipakai. Ya. Dalam seperti kemarin pada saat bencana Aceh ya, tsunami Aceh, itu penggunaan komunikasi radio karena banyak organisasi LSM dunia yang terlibat dalam komunikasi juga harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Q ya, yang digunakan oleh orari, sehingga kalau tidak bisa bahasa Inggris ya harus pakai bahasa Q, bahasa singkat yang mewakili pembicaraan. Nah, kemudian bicara dengan jelas, tenang dan tidak bertele-tele. Nah, itu. Nah, kemudian etikanya jangan bicara dengan marah-marah, makan minum, mendengarkan musik, membaca majalah, menonton, ya, jangan bersiul, bernyanyi, ya. Terutama dalam hal pada peristiwa penting ya. Kemudian jangan bicara hal yang bersifat